Sumpah Penjaga Rimba. Rahasia jantung pohon hayat di sebuah masa yang sudah sangat tua, di mana batas antara langit dan bumi masih bisa disentuh oleh puncak pohon-pohon raksasa. Terbentanglah sebuah daratan luas yang kini kita kenal sebagai Pulau Kalimantan. Di jantung hutan yang paling dalam, terdapat sebuah rahasia yang dijaga oleh ribuan tahun kesunyian. Di sana hidup seorang pemuda bernama Batawa, yang lahir dari pertemuan antara cahaya bulan purnama dan aliran air sungai yang jernih. Batawa memiliki kulit sekeras kayu ulin dan mata setajam elang. Namun, ia memiliki kelembutan hati yang membuatnya bisa berbicara dengan setiap helai daun yang jatuh. Hidupnya dihabiskan untuk menjaga pohon hayat, sebuah pohon purba yang akarnya mengikat seluruh daratan Kalimantan agar tidak terpecah oleh guncangan samudera. Setiap hari, Batawa mendengarkan detak jantung bumi melalui akar-akar pohon tersebut, memastikan bahwa harmoni antara manusia, hewan, dan tumbuhan tetap terjaga dalam keseimbangan yang sempurna. Namun, ketenangan itu mulai terusik ketika seorang penjelajah dari negeri yang sangat jauh, yang bernama Tuan Argus, tiba di pesisir dengan kapel-kapel besi yang memuntahkan asap hitam ke langit biru. Argus bukanlah pencari rempah atau pedagang biasa. Ia adalah seorang pemburu keabadian yang terobsesi pada legenda getah emas yang konon mengalir di dalam jantung pohon hayat. Baginya, hutan bukanlah rumah, melainkan gudang harta yang harus dibongkar. Dengan membawa peralatan mekanik yang belum pernah dilihat sebelumnya, Argus mulai merambah masuk ke dalam hutan, menebang pepohonan yang telah berdiri ratusan tahun dan membakar semak belukar untuk membuka jalan. Suara gergaji mesinnya merobek kesunyian hutan, membuat biurang-biurang gang terbang ketakutan dan harimau-harimau dahan lari menjauh. Batawa merasakan setiap luka yang ditimbulkan oleh Argus pada hutan itu. Rasa sakitnya mengalir melalui tanah dan menusuk jantungnya seperti ribuan duri. Batawa memutuskan untuk mengadang gerombolan Argus. Ia berdiri di tengah jalan setapak yang sempit, dikelilingi oleh kabut pagi yang tebal. Ia tidak membawa pedang atau tombak, melainkan hanya sebuah seruling bambu yang bisa mengeluarkan suara yang mampu menenangkan badai. Namun, Argus yang hatinya telah tertutup oleh keserakahan, tidak mau mendengarkan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Batawa. Disinilah dimulai sebuah pengejaran panjang yang melintasi sungai-sungai besar, rawa-rawa yang dalam hingga tebing-tebing kapur yang tinggi. Batawa menggunakan pengetahuannya tentang hutan untuk mengecoh pasukan Argus. Ia melompat dari satu dahan ke dahan lain dengan kelincahan yang luar biasa, memanggil kawanannya dari dalam hutan untuk menciptakan rintangan alami. Akar-akar pohon tiba-tiba bergerak menjerat koki-koki para pengejar, dan lebah-lebah hutan keluar dari sarangnya untuk melindungi sang penjaga rimba. Perjalanan ini membawa mereka semakin dekat ke arah matahari terbenam, menuju puncak Gunung Bukit Raya yang mistis. Di sana, Argus berhasil menyudutkan Batawa tepat di depan gerbang tak kasat mata menuju pohon hayat. Udara di tempat itu terasa sangat berat dan dingin. Argus mengancam akan membakar seluruh puncak gunung jika Batawa tidak menunjukkan letak jantung pohon tersebut. Dalam keputusasaan dan cinta yang mendalam pada tanah kelahirannya, Batawa melakukan sebuah ritual kuno yang sangat berisiko. Ia memejamkan mata dan mulai memainkan seruling bambunya dengan melodi yang paling sedih yang pernah tercipta. Melodi itu menceritakan tentang kelahiran dunia, tentang kasih sayang ibu bumi, dan tentang masa depan yang akan musnah jika keserakahan terus berlanjut. Suara seruling itu begitu merasuk hingga membuat para prajurit Argus menjatuhkan senjata mereka dan mulai menangis tanpa henti. Teringat akan rumah dan keluarga yang mereka tinggalkan.
Namun Argus tetap bersikeras. Ia merebut seruling itu dan mematahkannya menjadi dua. Saat itulah alam kehilangan kesabarannya. Bumi di bawah kaki mereka terbelah, dan dari dalamnya keluar cahaya berwarna hijau zamrud yang sangat menyilaukan. Pohon hayat menampakkan wujud aslinya yang megah, dengan dahan-dahan yang terbuat dari kristal dan daun-daun yang memancarkan cahaya pelangi. Cahaya itu menyentuh tubuh Argus, namun bukannya memberikan keabadian yang ia cari. Cahaya itu justru memperlihatkan kepadanya seluruh kehancuran yang telah ia perbuat. Argus terjatuh lemas, menyadari bahwa harta yang ia cari selama ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan yang telah ia rusak. Batawa, dengan sisa kekuatannya, menyatukan kembali serulingnya menggunakan getah suci dari pohon tersebut. Ia meniupkan satu nada terakhir yang sangat lembut, yang mengubah seluruh asap hitam dan kerusakan di hutan itu menjadi bangga-bunga anggrek yang indah. Akhir dari peristiwa besar ini meninggalkan sebuah pemandangan yang tak terlupakan. Kapal-kapal besi Argus di pesisir perlahan-lahan karam dan berubah menjadi terumbu karang yang kaya akan kehidupan laut. Argus dan pasukannya memutuskan untuk menetap di pinggiran hutan, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai murid Batawa yang belajar cara menjaga alam. Batawa sendiri tidak pernah menua. Ia tetap berada di sana, menjaga pohon hayat yang kini terlindungi oleh tabir kabut abadi yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang memiliki hati yang suci. Legenda ini terus diceritakan oleh suku-suku pedalaman sebagai pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di bumi ini. Dan tugas utama kita adalah menjaga agar seruling kehidupan tetap berbunyi, memastikan bahwa setiap detak jantung rimba tetap terjaga hingga akhir zaman, demi anak cucu yang akan mewarisi nafas kehidupan ini di masa depan.